Sungguh miris dan sangat tidak berempati ya, dimana di tengah bencana banyak masyarakat menjadi korban sampai 481 warga Aceh meninggal dunia. Namun Disbud Par Aceh ini tetap memaksakan malam final kontes Agam Inong Aceh 2025. Entah apa gunanya. Sungguh miris dan tidak ada menghargai sesama. Yang ada hanya bisa menunjukkan kesombongan di depan publik. Luar biasa. Padahal yang seperti kita ketahui, semua apa yang terjadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah tempat aja belum ada, Pak. Sama sekali. Belum ada. Bupati pun macam dua pasangan nggak ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang pejabat daerah Aceh yang dianggap banyak netizen itu tidak memiliki rasa empati sama sekali ya kepada warga Aceh yang terdampak bencana. Karena apa? Karena di tengah rakyat Aceh sedang berduka pasca bencana banjir bandang, pejabat daerah di sana justru menggelar acara yang disebut banyak netizen itu hanya buang-buang uang saja. Bahkan ada yang menyebut mereka menggelar pesta ya, katanya itu disebut pesta lah begitu, padahal ya enggak ya, acara pemerintahan lah gitu. Ini kan sudah kelihatan teman-teman ya. Sebetulnya siapa sih yang tidak peduli dengan nasib rakyat Aceh, kan begitu. Hah? Dan ini disampaikan langsung loh oleh teman-teman ya, oleh warga Aceh sendiri ya di pelosok, bahwa memang faktanya pemerintah daerah itu tidak pernah hadir, tidak pernah ada gitu ya yang hadir ke desa mereka untuk memberikan bantuan terkait bencana yang baru saja terjadi ini, ya kan? Nah, di sini sudah fix ya. Nah, intinya kalau pejabat tingkat daerah saja tidak hadir, ngapain kalian keluar-keluar menyalahkan pemerintah pusat? Kan aneh, karena yang menyalurkan bantuan sampai ke pelosok itu domainnya pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada satu komentar yang bikin pantat gua menggelitik kegelian. Awal. Gua sih lebih hormat kepada bendera gua yang sekarang ketimbang bendera negara monyet. Negara monyet. Iya. Dengerin gua ya. Jika lu ngerasa lebih hormat kepada bendera yang lu pegang sekarang, justru harusnya lu menghargai dan menghormati keputusan para petingginya. Secara hukum dan sejarah, GAM sudah secara resmi melepaskan tuntutan kemerdekaannya melalui MOU Helsinki yang ditandatangani tanggal 15 Agustus tahun 2005. Jadi GAM sudah sepakat membatalkan niat memerdekakan diri dan tetap memilih berada di dalam bingkai NKRI. Lantas kenapa lu di sana malah jingkrak? Kompoi. Aku tak mau jikalau aku di madu. Nah, coba bayangin ya kan. Menyebut bangsa dan negara Indonesia sebagai monyet ya kan. Kemudian juga benderanya bendera negara monyet dan sebagainya. Ya, mereka lebih bangga mengibarkan bendera mereka sendiri, identitas mereka sendiri. Ini satu bentuk satu bentuk kekecewaan mereka kepada negara Indonesia, ya kan, kepada pemerintah pusat, karena mereka menganggap pemerintah tidak hadir, pemerintah tidak peduli ya terhadap warga Aceh. Padahal
Pemerintah peduli, anggaran yang digelontorkan untuk saudara-saudara kita di Aceh itu nggak sedikit. Cuma kenapa pemerintah daerah itu tidak menyalurkannya sampai ke lokasi bencana? Itu pertanyaannya. Ya, lanjut. Yang kampung sini semua pilih Anies. Insya Allah, Pak. Pemerintah tempat aja belum ada, Pak. Sama sekali. Belum ada. Bupati pun macam dua pasangan nggak ada juga. Alhamdulillah Pak Anies bisa ke sini. Alhamdulillah, nggak sangka kami Bang. Sudah dengar sendiri tadi ya, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak baju hitam, kemudian yang di bagian depan itu ada tulisan Supreme apa tadi tuh, yang ada merahnya tadi itu, ya kan, yang mengaku bahwa di desanya itu semuanya memilih Abah Nepal pada saat Pilpres beberapa waktu lalu. Dan tadi dengan jelas saya mendengarkan bahwa pemerintah kabupaten saja tidak hadir ke desa mereka untuk memberikan bantuan. Lah ngapain yang disalahkan pemerintah pusat? Emangnya pemerintah pusat harus memberikan bantuan ke tiap RT di seluruh lokasi terdampak bencana? Kan tidak. Pemerintah pusat itu hanya perlu mendropping bantuan ke tingkat provinsi atau paling dekatlah ke tingkat kabupaten. Setelah itu, dari tingkat kabupaten, itu menjadi tugasnya pemerintah daerah di kabupaten tersebut menyalurkan ke desa-desa, ke tingkat RT. Gitu loh. Jangan menyalahkan pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah aja macam nggak peduli kayak gini. Lanjut. Sungguh miris dan tidak ada menghargai sesama. Yang ada hanya bisa menunjukkan kesombongan di depan publik. Luar biasa. Padahal yang seperti kita ketahui, semua apa yang terjadi ini teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sempat maksudnya ya, Allah memberi yang lebih parah daripada ini. Seharusnya jadi bahan renungan, jadi bahan tafakur buat kita semua yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini ada oknum, bayangi. Oknum di saat bencana melanda bisa saja mengkibarkan bendera negara lain. Bayangkan, di mana otak kalian itu coba? Sementara kalian tidak menghargai para relawan, para TNI, para Polri yang mati-matian untuk membantu masyarakat yang ada di sana. Tapi kalian balas dengan tidak keterima kasihan. Memang kurang ajar kalian oknum bangsat. Sudah kalian tidak bisa berbuat, kalian hanya bisa jadi provokator di saat bencana melanda. Kesombongan kalian itu yang membuat hancur. Yang kasihan, kalau oknum bajingan ini yang jadi korban gak masalah. Ini masyarakat yang tidak berdosa jadi korban. Memang pengkhianat kalian. Nah, ya kan? Masyarakat yang tidak berdosa menjadi korban. Ya. Masyarakat yang seharusnya membutuhkan bantuan malah akhirnya nggak dibantu karena dihadanglah bantuannya, ya kan? Kemudian dicurilah, nanti ujung-ujungnya pemerintah dituduh tidak peduli, pemerintah dituduh tidak memberikan bantuan, pemerintah dituduh lambat, tidak hadir dan lain sebagainya, ya. Aduh, ini nggak ngerti saya, kok ada ya orang yang macam kayak gini ya, walaupun menurut saya ini tidak tepat kalau seluruh rakyat Aceh, saudara-saudara kita di Aceh dianggap seperti ini. Saya yakin itu hanya oknum saja ya, sebagian kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut. Kabupaten Aceh kepada Ino dari Kota Banda Evakuasi warga dari banjir kiriman. Sungguh miris dan sangat tidak berempati ya, dimana di tengah bencana banyak masyarakat menjadi korban sampai 481 warga Aceh meninggal dunia. Namun Disbud Par Aceh ini tetap memaksakan malam final kontes Agam Inong Aceh 2025. Entah apa gunanya. Bagusan anggaran untuk acara ini yang jumlahnya ratusan juta pasti
diberikan bantuan kepada masyarakat yang tengah kesusahan, kesulitan. Bukan untuk menggelar acara mewah-mewah seperti ini. Astagfirullahaladzim. Tolonglah kita ya, berempatilah. Jangan buat-buat gila lah di Aceh. Di saat Aceh sedang tidak baik-baik saja, di saat Aceh berduka di Banda Aceh, mereka bersorak gembira ria di acara Disbudpar Kontes Agam Inong 2025. Pecat Dedi Yuswadi Kadisbudpar Aceh. Gimana menurut teman-teman? Ada aja ya kan. Di saat Aceh sedang tidak baik-baik saja ya kan. Terkesan tidak peduli korban banjir ya kan, yang sedang kesusahan di pengungsian. Pengungsiannya kurang ya. Nah, kemudian kemarin juga ada banjir bandang susulan. Nah, ini menurut saya memang seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Ini menurut saya kurang empatinya ya. Nah, nggak ngerti lah saya. Tapi teman-teman ya, ini mungkin jarang disadari oleh saudara-saudara kita di Aceh. Yang disalahkan tetap pemerintah pusat, ya kan? Padahal dari tindakan-tindakan pemerintah di daerah kelihatan sekali sebetulnya yang kurang begitu gercep itu adalah pemerintah daerah. Ini sih menurut saya ya. Kalau misalnya saya keliru, ya tolong dikoreksi dan silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Sedikit agak aneh kalau menjadi anggota DPR RI dari Aceh. Selama ini kemana saja kalian? Kenapa nggak dilaporkan dari dulu? Ini bukan sekarang, sudah puluhan tahun tambang. Itu 852 beko DPD. Luar biasa itu angkanya. 852 kali 30 juta. Berterima kasih kepada orang-orang yang berduit, yang selama ini menggelontorkan duitnya untuk mengelola pertambangan tanpa izin itu. Siapa nama kau? Aku lupa juga aku nama kau. Nah, dari PKS kau kan, Nasir ya. Jadi jangan sekarang kau ngomong. Dari dulu itu kau sudah tahu kenapa kau tidak usut, tidak laporkan. Bisa dilaporkan itu ke aparat hukum kan? Aparat hukum yang melakukan restoran laporan ke aparat hukum. Di tingkat Polda laporkan ke Polri. Untuk apa kau Komisi 3 gunanya DPR RI itu? Nggak ada gunanya kau semua itu. Apalagi dari PKS ini katanya orang yang bersih ini apa? Nggak ada gunanya itu kalian semua ini. Kalau sudah 852 hancur baru beko kalian ribut. DPD. Luar biasa Wah, itu angkanya. 800 sekian banyak 852 kali 30 juta. 1 sekian miliar. Itu baru eskapatornya. Belum lagi store sama orangnya, berapa dapat emasnya, berapa dapat ininya. Sekarang ya, mulai dari sekarang kau jangan ngomong kalau kau tidak bisa kerja. Jangan ngomong, nggak percuma kau ngomong. Lebih baik saya dan rakyat. Ini lagi, ya kan? Betul kan? Ngapain Pak? Baru sekarang berkoar-koar. Kenapa nggak sejak dulu? Dari sini Anda paham. Teman-teman paham ya. Saudara-saudara kita di Aceh paham. Berarti selama ini, ya kan? Ada setoran ya yang diterima oleh pihak-pihak tertentu. Nah, kira-kira kan ini ilegal toh? Ini ilegal kan tadi disebutkan. Kira-kira setorannya itu kemana? Setorannya itu ke pemerintah daerah, oknum ya dalam hal ini, ataukah oknum di pemerintah pusat? Coba. Kalau menurut saya kemungkinan besar adalah oknum di pemerintah daerah. Jadi berhentilah menyalahkan pemerintah pusat terkait kerusakan hutan. Pemerintah pusat memang harus bertanggung jawab, tetapi kalian ya juga harus ngertilah ya. Sebetulnya kerusakan tersebut andil pejabat di daerah itu juga sangat besar gitu loh ya. Lanjut. Aku peringatkan kepada kalian wahai rakyat Aceh yang kalian masih dengan Aceh Merdeka, Aceh Merdeka. Dengar sini. Jangan kalian jadikan Nanggro Tanah Rencong ini menyatu dengan barat. Ini negeri Aulia. Nah, ini menarik sekali ya. Ini seorang ulama ya, walaupun tidak bergelar ustadz, tidak bergelar gus, tapi menurut saya pendapatnya sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan didengar oleh saudara-saudara kita di Aceh. Jadi berhentilah ya. Stop
merdeka, merdeka Aceh merdeka. Stop ya, karena faktanya ya rakyat Aceh hanya diadu domba. Ini sih menurut saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.